Apa yang terjadi saat seorang wanita biasa dipaksa menjadi monster demi bertahan hidup? Di sudut gelap Jakarta, Busari tidak punya pilihan lain selain melawan sindikat kejam yang ingin membakarnya. Tapi dia tidak sendirian karena dendam masa lalu akan kembali menyala malam ini. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jam menunjukkan pukul 8:47 malam pada hari Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Sebuah Mitsubishi Pajero Sport hitam model terbaru dengan pelat nomor palsu dan kaca film yang sangat gelap berhenti perlahan di depan warung makan Busari. Lokasinya berada di Jalan Raya Fatmawati, pinggiran Jakarta Selatan. Sebuah kawasan yang 5 tahun lalu sangat ramai, namun sekarang terlihat setengah mati karena rasa takut telah menyebar di sana seperti wabah penyakit yang tak terlihat. Dari dalam mobil Pajero itu turunlah 5 orang laki-laki. Semuanya berusia antara 25 sampai 35 tahun. Mereka mengenakan kaos hitam ketat, celana jeans gelap dan sepatu bot kulit. 3 di antaranya memamerkan tato yang terlihat jelas di lengan dan leher mereka. Orang yang turun pertama kali dari kursi depan terlihat berbeda. Dia lebih muda sekitar 28 tahun. Wajahnya tampan, terlalu tampan untuk dunia kekerasan yang dia wakili. Rambutnya disisir rapi ke belakang dengan minyak rambut yang mengkilap. Dia memakai kemeja bermerek mahal berwarna hitam. Sebuah kalung emas tebal melingkar di lehernya. Jam tangan mewah berkilau di bawah lampu jalanan. Dia tersenyum. Sebuah senyuman yang sama sekali tidak ramah. Namanya Riko, tapi anak buahnya memanggilnya si pangeran. Apa yang akan terjadi dalam 2 jam ke depan akan mengubah hidup pemilik warung makan itu selamanya. Karena beberapa masalah tidak bisa diselesaikan dengan kesabaran, melainkan dengan keputusasaan yang murni. Wanita pemilik warung itu akan melintasi batas keberanian yang dia sendiri tidak tahu kalau dia memilikinya. Tapi saat ini kelima pria yang mendorong pintu kaca warung makan itu belum mengetahui hal tersebut. Mereka hanya melihat tempat yang sepi dengan seorang wanita paruh baya yang sedang membersihkan meja. 3 jam sebelumnya Busari sedang duduk di kantor kecil yang sempit di belakang dapur. Dia menatap tumpukan tagihan yang belum dibayar. Tagihan listrik, air gas, dan utang ke pemasok bahan makanan. Daftar gaji karyawan sudah tidak ada lagi di meja itu, karena dia terpaksa memecat 2 karyawan terakhirnya sebulan yang lalu. Sekarang Busari mengerjakan semuanya sendirian. Dia adalah koki, pelayan kasir, dan petugas kebersihan. Usianya baru 41 tahun, tapi wajahnya terlihat seperti 50 tahun. Kantung matanya hitam dan dalam. Rambutnya mulai memutih dan dia tidak peduli untuk mewarnainya. Tangannya kasar akibat terlalu sering mencuci piring dengan sabun keras. Warung makan ini adalah impiannya. Dia membukanya 6 tahun lalu menggunakan uang warisan dari almarhum ayahnya. Tempat yang nyaman, masakan rumahan yang enak, dan harga yang jujur. Selama 3 tahun pertama semuanya berjalan lancar. Meja-meja selalu penuh, pelanggan selalu kembali. Dia punya 5 karyawan. Dan penghasilannya cukup untuk hidup tenang, bahkan bisa menabung. Lalu segalanya berubah. Sebuah sindikat preman baru mulai menguasai wilayah itu. Mereka mulai menagih uang keamanan sebesar 5 juta rupiah. Setiap minggunya harus disetor setiap hari Selasa tanpa alasan. Toko-toko yang menolak membayar akan ditemukan hangus terbakar keesokan paginya atau pemiliknya hilang tanpa jejak. Busari selalu membayar setiap minggu dengan tepat waktu. Tapi sindikat itu tidak hanya memerasnya, mereka memeras semua orang. Akibatnya, orang-orang tidak punya uang lagi untuk makan di luar. Mereka yang punya uang berhenti keluar malam karena tingkat kejahatan meningkat tajam. Begal, penculikan, dan mayat yang ditemukan di pinggir jalan menjadi berita sehari-hari. Kawasan itu menjadi mati. Pelanggan menghilang. Busari terpaksa memecat karyawannya satu persatu hingga akhirnya dia sendirian. Tagihan terus datang dan preman itu terus menagih. Hari ini adalah hari Selasa. Penagih jatah preman itu akan datang kapan saja.
Bu Sari memeriksa laci kasirnya, dia hanya memegang Rp1.200.000. Dia masih kurang banyak. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Warung itu memiliki 12 meja. Hanya 3 yang terisi. Sepasang kekasih muda yang makan dalam diam, seorang bapak tua yang membaca koran sambil minum kopi hitam, dan satu keluarga yang memesan makanan untuk dibawa pulang karena takut berlama-lama di sana. Bu Sari mengantar pesanan keluarga itu, mereka membayar, lalu pergi terburu-buru. Tersisa sedikit pelanggan. Warung itu beraroma soto Betawi, nasi panas, dan sambal goreng. Aroma normal dari rumah makan Indonesia. Televisi di dinding menayangkan berita tanpa suara. Di luar langit mulai gelap. Lampu neon nama warung berkedip-kedip rusak. Salah satu hurufnya mati sejak 2 minggu lalu. Bu Sari sudah memanggil tukang listrik, tapi biayanya Rp500.000. Dia tidak punya uang itu, jadi lampu itu tetap mati. Pada pukul 8:15 malam ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dia mengangkatnya. Ternyata itu suara Pak Iman, seorang dokter hewan yang menjadi pelanggan tetap. Dia biasa datang 2 kali seminggu. Pesanannya selalu sama, sate kambing tanpa lemak, es teh manis, dan selalu memberi uang tip. Dia orang yang sopan dan pendiam. Pak Iman berkata bahwa tas kerjanya tertinggal di warung. Sebuah tas kulit hitam. Seharusnya ada di bawah meja tempat dia duduk tadi. Bu Sari memeriksa dan menemukannya. Bu Sari memberitahu bahwa tasnya aman. Pak Iman bertanya apakah dia bisa mengambilnya sekarang atau besok. Bu Sari menjawab dengan sopan, kapan saja boleh, tidak perlu terburu-buru. Pak Iman kemudian meminta tolong satu hal. Di dalam tas itu ada sebuah tabung salep atau pasta. Itu adalah obat pencahar kuda, khusus untuk kuda yang mengalami sembelit parah. Dosisnya sangat kuat. Dia tadinya mau membawanya ke peternakan, tapi lupa mengeluarkannya. Pak Iman memperingatkan Bu Sari untuk menyimpannya dengan hati-hati. Jika ada manusia yang menelannya secara tidak sengaja, akibatnya akan sangat fatal bagi perut. Tidak mematikan, tapi sangat agresif dan menyiksa seharian. Bu Sari tertawa kecil mendengar itu. Dia berjanji akan menyimpannya di kantor. Mereka menutup telepon. Bu Sari membawa tas itu ke kantor belakang, meletakkannya di atas meja, dan tidak memikirkannya lagi. Dia kembali ke ruang makan untuk membersihkan meja yang kosong. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Tulis juga nama kalian agar kita bisa saling menyapa. Tepat pukul 8:47, mobil Pajero hitam itu parkir di depan. Bu Sari sedang mengepel lantai di dekat dapur. Dia mendengar suara mesin diesel yang halus, lalu suara pintu mobil dibanting. Kemudian langkah kaki, banyak langkah kaki. Dia mengangkat wajahnya dan melihat 5 pria itu masuk. Dia langsung mengenali orang yang berjalan paling depan. Itu Riko, si penagih baru. Dia sudah datang minggu lalu dan minggu sebelumnya. Selalu dengan senyum itu. Selalu sopan di awal, tapi bisa berubah menjadi binatang buas jika uang setorannya kurang. Bu Sari menyandarkan alat pel di dinding, mengelap tangannya di celemek yang kotor, lalu berjalan perlahan menuju pintu masuk menyambut nasib buruk yang datang bertamu. "Selamat malam," sapanya pelan. Kelima laki-laki itu masuk tanpa menjawab salam Bu Sari. Riko berhenti tepat di tengah ruangan, matanya menyapu sekeliling warung dengan tatapan meremehkan. Keempat anak buahnya langsung menyebar. Satu orang berjalan menuju kamar mandi, satu lagi masuk tanpa izin ke dapur. 2 orang lainnya mengelilingi meja pelanggan yang masih makan sambil menatap mereka dengan tatapan mengancam. Pasangan muda itu berhenti makan. Bapak tua itu menutup korannya perlahan. Tidak ada yang berani bicara. Riko berjalan santai menuju meja bar, lalu duduk di kursi tinggi dan memukul meja kayu itu dengan telapak tangannya. Bu Sari mendekat dengan gemetar. "Selamat malam, Mas Riko, mau pesan apa?" Riko menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala perlahan dengan senyum liciknya itu. "Ada makanan apa di sini?" Bu Sari menjawab terbata-bata, "Ada soto Betawi, sate kambing, nasi goreng, dan ayam bakar." Riko menoleh ke arah anak buahnya.
Ayo kita makan di sini. Bawakan semua menu itu untuk kami berlima dan keluarkan semua stok bir yang kamu punya. Bu Sari mengangguk cepat. Dia segera berjalan ke dapur. Tangannya gemetar hebat. Dia tahu malam ini tidak akan berakhir baik. Bu Sari menyiapkan makanan secepat mungkin. 5 mangkuk soto, 5 porsi sate kambing nasi putih, panas kerupuk dan sambal. Butuh waktu 20 menit baginya. Selama dia memasak, dia mendengar suara tawa keras dari ruang makan. Suara pukulan di meja, suara benda pecah, mungkin piring atau gelas. Bu Sari menarik napas panjang, lalu keluar membawa nampan pertama berisi 2 mangkuk soto panas. Dia meletakkannya di depan Riko dan 1 preman lainnya. Riko mencicipi kuah soto itu sedikit lalu wajahnya berubah masam. Ini dingin. Bu Sari menatapnya bingung. Maaf mas, itu baru saja saya angkat dari kompor masih mendidih. Riko mendorong mangkuk itu dengan keras. Mangkuk itu jatuh ke lantai, kuah soto panas tumpah kemana-mana, pecahannya berserakan. Aku bilang ini dingin, bawa yang baru dan pastikan itu panas. Anak buahnya yang lain tertawa terbahak-bahak. Bu Sari menggertakkan giginya menahan amarah. Dia membungkuk untuk memungut pecahan mangkuk. Salah satu preman menendang pecahan beling itu menjauh darinya. Ups, kakiku terpeleset, kata preman itu sambil tertawa. Bu Sari memungut semuanya dalam diam, kembali ke dapur membuatkan soto yang baru, lalu membawanya lagi ke depan Riko. Kali ini Riko mencicipinya lalu mengangguk tanda setuju. Bu Sari menyajikan sisa makanan lainnya. Kelima orang itu makan dengan cara yang menjijikkan. Mereka mengecap keras, melempar kerupuk ke lantai, dan meludahkan tulang ayam sembarangan di atas meja. Salah satu dari mereka bahkan mengelap mulutnya yang berminyak dengan taplak meja. Melihat kekacauan itu, pasangan muda tadi langsung berdiri, meletakkan uang di meja, dan pergi setengah berlari tanpa berani menoleh. Bapak tua pembaca koran juga segera membayar dan pergi. Sekarang warung itu kosong melompong. Hanya ada Bu Sari dan 5 preman itu. Riko selesai makan, dia mengelap tangannya di kemeja mahalnya meninggalkan noda minyak, tapi dia tidak peduli. Dia bersandar di kursi mengeluarkan ponsel mahalnya dan mulai mengetik pesan. Keempat anak buahnya masih makan sambil membuat keributan. Salah satu dari mereka mengambil piring kosong lalu melemparkannya ke dinding. Piring itu pecah berkeping-keping. Bu Sari terlonjak kaget. Preman itu tertawa lagi. Licin sekali piringnya, Bu. Teman-temannya ikut tertawa. Riko bahkan tidak mengangkat kepalanya dari ponsel. Bu Sari segera memungut pecahan piring itu. Tangannya semakin gemetar. Preman lain melihatnya dan mengejek. Ibu gugup sekali. Takut ya kalau kami hancurkan barang-barang jelek ini. Bu Sari tidak menjawab. Dia terus membersihkan lantai. Preman itu berdiri berjalan masuk ke area dapur, lalu mulai membuka lemari penyimpanan. Dia mengeluarkan piring-piring bersih dan menjatuhkannya satu persatu ke lantai. Pecah, pecah lagi. Bu Sari berlari mendekat. Tolong jangan dihancurkan. Preman itu tidak peduli, dia mengambil panci besar dan membantingnya ke lantai. Suaranya memekakkan telinga. Riko akhirnya mengangkat wajahnya sambil tertawa kecil. Biarkan saja dia main, Bu Sari. Dia memang harus belajar menghancurkan sesuatu. Bu Sari kembali ke ruang makan dengan napas memburu. Seorang preman lain sedang merokok di dekat jendela. Dia mengeluarkan korek api besi berwarna perak. Dia memainkannya buka tutup, buka tutup. Dia menatap Bu Sari dengan tatapan kosong. Ibu tahu apa yang aku suka. Bu Sari diam saja. Aku suka api. Api itu indah. Bu Sari merasakan sensasi dingin menusuk perutnya. Preman itu tersenyum jahat. Tempat ini pasti terlihat cantik kalau terbakar, apalagi di malam hari. Riko menoleh santai. Hei, sabar dulu, kita tagih dulu uangnya baru nanti kita bakar. Preman itu menyimpan korek apinya sambil terkekeh. Riko meletakkan ponselnya lalu berdiri dan berjalan mendekati Bu Sari. Bu, ibu tahu siapa saya kan? Bu Sari menggeleng pelan. Riko tersenyum sombong. Saya ini anak angkat kesayangan si bos besar. Tahu kan siapa dia? Bu Sari menelan ludah. Semua orang tahu siapa bos besar penguasa wilayah itu.
Para preman lain ikut menimpali. Benar Bu, dia ini anak emas bos. Makanya tidak ada yang berani menyentuhnya. Riko membusungkan dadanya. Jelaslah, karena saya yang terbaik. Saya sudah melakukan pekerjaan yang orang-orang bodoh ini tidak bisa lakukan, katanya sambil menunjuk anak buahnya. Keempat preman itu mengangguk setuju menjilat atasan mereka. Benar, bos-bos Riko memang paling hebat. Riko melanjutkan bualannya. Masalahnya cuma satu, si Bang Joyo. Pengasuh saya itu. Orang tua itu selalu mengawasi saya terus seolah saya ini anak kecil, padahal saya sudah siap memegang satu wilayah Jakarta sendirian. Tapi Bang Joyo selalu melarang dan selalu lapor ke Bapak. Bu Sari terus mengelap meja berusaha tidak mendengarkan, tapi telinganya menangkap setiap kata. Riko menatapnya tajam. Kenapa ibu takut? Bu Sari tidak menjawab. Harusnya ibu takut. Karena kalau kami kembali lagi nanti keadaannya tidak akan sebagus ini. Riko menoleh ke anak buahnya. Ceritakan padanya soal toko elektronik di Glodok itu. Salah satu preman tersenyum lebar. Ah iya, pemiliknya tidak mau bayar. Dia pikir bisa tawar-menawar. Riko memotong ceritanya. Kami beri waktu 3 hari. Dia tidak bayar. Jadi malamnya kami datang. Kami siram bensin, kami nyalakan api. Tokonya habis dan pemiliknya ada di dalam. Pintunya terkunci dari luar. Preman-preman itu tertawa seolah sedang menceritakan lelucon lucu. Bu Sari merasa mual mendengar kekejaman itu. Preman lain menambahkan, atau gudang di Tangerang itu bos. Itu lebih mudah. Kami datang subuh, taruh 2 jeriken bensin di kantor manajernya, lalu kirim fotonya. Hari itu juga dia langsung bayar lunas. Bu Sari meremas kain lap di tangannya. Riko menatap matanya dalam-dalam. Ibu punya waktu sampai hari Selasa depan untuk menyiapkan uang 5 juta rupiah. Kalau uangnya tidak ada, kami akan lakukan hal yang sama, tapi dengan ibu di dalamnya. Kaki Bu Sari lemas, rasanya dia ingin pingsan. Riko kembali ke kursi bar dan minta bir lagi. Bu Sari membawakannya dengan tangan yang terlihat jelas gemetarnya. Salah satu preman menyadarinya. Lihat itu, dia gemetar ketakutan. Sudah terbayang api ya Bu? Tenang saja Bu, api itu cepat kok. Sakitnya cuma sebentar. Mereka semua tertawa lagi. Riko menenggak birnya lalu melihat sekeliling dengan jijik. Tempat ini sebenarnya sampah. Sepi, tidak ada uangnya. Lebih baik dibakar saja buat contoh bagi pedagang lain. Bu Sari berjalan cepat ke dapur. Dia butuh menjauh, dia butuh bernapas. Dia mendengar mereka terus merencanakan kehancurannya. Apapun yang dia lakukan, dia akan kalah. Kalau tidak bayar, dia dibakar. Kalau bayar, usahanya tetap akan mati perlahan. Keputusan sudah dibuat oleh mereka. Dia hanyalah mainan rusak di tangan orang-orang jahat ini. Salah satu preman berteriak dari ruang makan. Tambah lagi birnya Bu. Bu Sari keluar membawa 5 botol lagi. Riko mengambil satu, membuka tutup botolnya dengan gigi, lalu meludahkan tutupnya ke lantai. Tahu tidak Bu Sari, saya sebenarnya tidak suka sama ibu. Ibu punya wajah sombong, seolah ibu lebih baik dari kami. Padahal ibu cuma orang bodoh, dengan warung jelek yang minggu depan sudah akan jadi abu. Bu Sari mengepalkan tangannya di samping tubuh. Marah takut bercampur jadi satu. Salah satu preman berdiri berjalan ke kamar mandi, lalu berteriak dari dalam. Woi, airnya mati. Bu Sari hendak memeriksa, tapi saat dia berbalik, dia melihat preman lain sedang buang air kecil di pot tanaman besar di dekat jendela. Hei, apa yang kamu lakukan? Teriak Bu Sari spontan. Preman itu hanya mengangkat bahu sambil terus melanjutkan aksinya. Malas ke kamar mandi Bu jauh. Bu Sari merasakan air mata kemarahan menumpuk di pelupuk matanya. Kehinaan ini sudah keterlaluan. Riko hanya minum merokok dan main ponsel seolah itu hal yang wajar. 10 menit berlalu. Para preman itu terus membuat kekacauan. Bu Sari membersihkan kotoran mereka, memungut sampah, mereka berusaha tetap tegar. Tapi setiap tawa, setiap ancaman, setiap cerita sadis yang mereka obrolkan semakin menghancurkan mentalnya. Dia sadar sekarang, tidak ada jalan keluar. Bajingan-bajingan ini pasti akan menghancurkan warungnya.
Itu sudah keputusan bulat mereka. Ponsel di saku celemeknya bergetar. Dia mengambilnya. Nomor tidak dikenal lagi. Dia mengangkatnya dengan lemas. "Halo." Suara Dokter Iman terdengar lagi. "Maaf Bu Sari, saya lupa bilang sesuatu soal tas tadi." Bu Sari menjawab sambil memungut pecahan gelas dengan satu tangan. "Iya dok, ada apa?" Dokter Iman menjelaskan dengan nada serius. "Itu salep pencahar kuda yang saya bilang tadi. Tolong pastikan jangan sampai tercampur makanan atau minuman apapun. Kalau ada orang yang menelannya dalam keadaan perut kenyang, efeknya akan langsung terasa mungkin dalam waktu setengah jam. Dan itu brutal sekali Bu. Diare ledakan kram perut hebat mual parah." Dokter Iman melanjutkan itu tidak berbahaya sampai mematikan, tapi orang itu akan menderita seharian penuh benar-benar lumpuh karena sakit perut. Bu Sari terdiam. Setengah jam, diare ledakan. Menderita seharian. Matanya melirik ke arah meja bar. Kelima preman itu masih di sana makan minum bir dan tertawa di atas penderitaannya. Bu Sari menjawab pelan. "Baik dok, terima kasih sudah memberitahu. Saya akan simpan baik-baik." Dokter Iman berkata lagi, "Ah sudahlah Bu, lebih baik buang saja ke toilet isinya. Saya sudah tidak butuh kok, beli baru saja nanti. Takut membahayakan." "Oke dok, saya buang sekarang." "Terima kasih." Telepon ditutup. Bu Sari berdiri mematung dengan ponsel di tangan. Preman-preman itu semakin berisik. Riko berteriak memaki seseorang di telepon. Satu preman meludah ke lantai. Bu Sari menatap pintu kantornya. Dia teringat uang 5 juta yang tidak dia miliki. Dia teringat ancaman bakar hidup-hidup. Dia teringat wajah sombong Riko. Dia menatap ke arah kantor tempat tas itu berada. Ini bukan rencana matang. Ini bukan balas dendam yang manis. Ini adalah keputusasaan murni. Dia berjalan menuju kantor, masuk dan mengunci pintu. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Tekan tombol loncengnya juga ya. Bu Sari membuka tas kulit itu. Di dalamnya benda itu tergeletak begitu saja. Sebuah tabung aluminium besar dengan label peringatan obat keras. Obat pencahar khusus kuda kekuatan maksimal. Dia mengambilnya, membuka tutupnya. Bau obat yang menyengat langsung tercium. Bu Sari tidak berpikir lagi. Jika dia berpikir, dia pasti akan berhenti. Dia keluar dari kantor berjalan menuju meja bar. Kelima preman itu tidak memperhatikannya, mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri. Riko sedang menelepon seseorang dengan nada tinggi. 4 lainnya sedang makan dengan lahap. Bu Sari melihat botol-botol minuman di meja. Bir, minuman bersoda, gelas air, semuanya baru setengah habis. Dia melihat sekeliling. Tidak ada yang melihatnya. Dengan gerakan cepat, dia membuka tutup bir milik Riko. Memencet tabung itu, pasta putih kental keluar, jatuh ke dalam botol. Lalu dia menggoyangkan botol itu sedikit, dan pasta itu larut menghilang. Dia melakukan hal yang sama pada minuman lainnya, satu persatu cepat dan efisien. 30 detik selesai. Dia menyembunyikan tabung itu di balik celemeknya, lalu kembali membersihkan meja, seolah tidak terjadi apa-apa. Riko menutup teleponnya lalu mengambil botol birnya. Dia meminumnya tanpa curiga sedikit pun. Dia lanjut mengobrol dengan anak buahnya. Preman yang lain juga minum makan dan membuat keributan lagi. Bu Sari membersihkan meja di sudut ruangan sambil melirik mereka dari kejauhan menunggu. Dokter Iman bilang setengah jam. Bu Sari menghitung dalam hati. Waktu mulai berjalan. 20 menit berlalu. Para preman itu masih di sana. Mereka sudah berhenti makan, sekarang hanya minum. Riko meminta 1 bir lagi. Bu Sari membawakannya. Kali ini yang bersih tanpa campuran apapun. Riko meminumnya. Dia bersandar di meja bar, mengeluarkan ponselnya, dan mulai mengetik pesan lagi. Keempat anak buahnya mengobrol santai. Satu orang menyalakan televisi, menaikkan volumenya sangat keras. Satu lagi menaikkan kakinya ke atas meja. Orang ketiga masuk ke dapur mencari camilan. Orang keempat merokok di pintu masuk. 28 menit. Riko berhenti mengetik. Dia menurunkan ponselnya. Tangan kirinya memegang perut, wajahnya sedikit meringis, tapi dia mencoba mengabaikannya. 30 menit.
Preman yang duduk dengan kaki di meja mulai bergerak gelisah. Dia memperbaiki posisi duduknya, lalu menoleh ke arah Riko. "Bos, perut saya kok sakit ya?" Riko mengangkat wajahnya. "Saya juga. Sialan, pasti makanannya kotor." Dia kembali melihat ponsel. 32 menit, preman itu tiba-tiba berdiri. Gerakannya cepat. "Bos, saya butuh kamar mandi." "Di mana toiletnya?" Busari menunjuk ke arah belakang. "Di sana paling ujung." Preman itu berjalan cepat hampir berlari masuk ke kamar mandi dan membanting pintu. Riko menyimpan ponselnya. Sekarang dia memegang perutnya dengan kedua tangan. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Preman yang ada di dapur keluar. Dia juga memegang perutnya. "Bos, ada yang tidak beres." Riko mengangguk lemah. "Saya juga merasakannya." Preman yang merokok di depan membuang rokoknya. Dia membungkuk menahan sakit. "Bos, saya juga kena." Ketiga orang itu saling berpandangan, ekspresi mereka sama kesakitan dan panik. Orang yang di dalam kamar mandi berteriak, suaranya terdengar menderita. Riko bangun dari kursi bar, langkahnya sempoyongan dia menuju pintu kamar mandi menggedornya. "Cepat keluar, bodoh." Orang di dalam tidak menjawab. Riko menggedor lebih keras. Buka pintunya. Tidak ada jawaban. Riko merasakan kram perut yang lebih hebat lagi. Tekanan di perutnya makin menjadi dia tidak tahan lagi. Dia menendang pintu itu. "Buka sekarang." Pintu terbuka. Anak buahnya keluar dengan wajah pucat berkeringat dan terlihat hancur. Riko mendorongnya minggir, lalu masuk ke dalam dan membanting pintu. 4 orang lainnya di luar saling melihat, semuanya memegang perut. Semuanya berkeringat dingin. Preman yang baru keluar dari toilet bersandar di dinding, kakinya gemetar. Dia tidak kuat lagi. "Saya harus masuk lagi." Preman lain membungkuk dalam hampir jatuh. "Saya mau keluar di celana." Dia mencari dengan panik. Ada toilet lain tidak? Busari menggeleng dari tempatnya berdiri. Cuma itu satu-satunya. Preman itu memaki kasar. Dia berlari keluar menuju jalanan ke arah gang samping yang gelap. Satu temannya mengikuti di belakang. Orang ketiga tetap membungkuk di samping meja, tidak sanggup bergerak. Orang keempat lari ke dapur mencari apa saja ember atau tempat sampah. Busari melihat semua itu tanpa bergerak. Berhasil. Obat itu bekerja. Mereka lemah, terpecah, dan dipermalukan. Dia berjalan tenang menuju meja bar, mengambil sebuah nampan besi tebal, nampan yang biasa dipakai mengangkut piring kotor. Dia memegangnya dengan kedua tangan. Preman yang membungkuk di meja melihatnya. "Apa yang ibu lakukan?" Busari tidak menjawab. Dia melangkah maju, mengangkat nampan itu tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya ke bawah. Suara logam beradu dengan tulang terdengar keras. Nampan itu menghantam kepala si preman. Dia jatuh seketika menghantam lantai dan tidak bangun lagi. Busari napasnya memburu, dia melihat nampan yang kini penyok itu. Dia menatap preman yang pingsan itu. "Diam kamu." Dia berjalan menuju dapur. Preman satunya lagi ada di sana sedang muntah di tempat sampah. Busari mengangkat nampan lagi. Preman itu mendengarnya. Dia menoleh tapi terlambat. Nampan besi itu menghantam wajahnya. Dia jatuh terjengkang, menabrak kompor lalu merosot ke lantai tak sadarkan diri. Busari menjatuhkan nampan itu, tangannya gemetar hebat. 2 tumbang Riko di kamar mandi, 2 lagi di luar. Dia berjalan ke pintu samping, mengintip ke gang gelap yang hanya diterangi 1 lampu jalan. Dia melihat 2 preman itu, satu jongkok di balik bak sampah besar, satu lagi bersandar di dinding celana. Mereka sudah kotor, mereka dalam posisi paling lemah. Busari mengambil selang air yang biasa dipakai mencuci trotoar. Dia memutar keran sampai maksimal. Air menyembur dengan tekanan tinggi. Dia mengarahkannya ke mereka. Semburan air itu menghantam mereka dengan keras. Mereka berteriak kaget, mencoba melindungi diri. Salah satu terpeleset di jalanan yang licin, jatuh berguling. Temannya mencoba lari, tersandung dan jatuh juga. Busari mematikan keran, membiarkan mereka di sana basah kuyup, kotor dan sengsara. Dia kembali masuk ke warung. Riko masih di dalam kamar mandi, terdengar suara-suara menjijikan dari dalam. Busari menunggu. 3 menit,
5 menit. Akhirnya pintu terbuka. Riko keluar dengan kondisi hancur. Wajahnya pucat pasi, kakinya gemetar keringat membasahi kemeja mahalnya. Dia mengangkat wajah melihat Busari berdiri memegang nampan besi. Dia melihat anak buahnya tergeletak di lantai. Dia mengerti. Dasar wanita gila. Riko mencoba meraih pistol di pinggangnya, tapi gerakannya lambat. Busari lebih cepat. Nampan besi itu melayang menghantam lengan Riko dengan keras. Pistol itu jatuh ke lantai. Busari menendangnya jauh ke bawah kolong lemari es. Riko sempoyongan. Dia mencoba tetap berdiri, tapi tidak sanggup. Dia merosot, bersandar ke dinding. Kita belum selesai, suaranya keluar lemah terputus-putus. Saya akan kembali, saya akan bakar kamu hidup-hidup. Busari tidak menjawab. Dia hanya menatapnya. Bertahun-tahun ketakutan kini berubah menjadi keberanian yang dingin. Riko berjalan tertatih-tatih menuju pintu keluar. Dia sampai di gang samping berteriak parau. "Bangun kalian, ayo pergi." Dua anak buahnya yang basah kuyup bangun dengan susah payah, masuk ke dalam melihat teman mereka pingsan di lantai, lalu menyeret mereka keluar. Kelima orang itu naik ke mobil Pajero dengan sisa tenaga terakhir. Butuh waktu lama bagi mereka untuk masuk. Akhirnya mesin menyala. Ban mobil berdecit, mereka pergi meninggalkan tempat itu. Busari berdiri di pintu masuk melihat lampu belakang mobil itu menghilang di tikungan. Warung itu kini sunyi, hanya ada suara dengung kulkas. Dia mengunci pintu rapat-rapat. Dia bersandar di pintu itu menarik napas panjang mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dia telah meracuni mereka, memukuli mereka, dan mempermalukan mereka. Tapi Riko sudah mengancam. Dia akan kembali, dia akan membakarnya hidup-hidup. Itu bukan ancaman kosong, itu adalah janji. Busari berjalan gontai ke meja bar duduk di sana dan membenamkan wajah di kedua tangannya. Sekarang dia benar-benar sudah mati. Hanya masalah waktu. Ponselnya bergetar lagi. Dia mengambilnya. Nomor tidak dikenal. Dia mengangkatnya. "Halo." Suara seorang pria tua terdengar. "Tenang Busari, ini saya Pak Haji Rahmat." Busari menegakkan punggungnya. "Pak Haji Rahmat pemilik restoran Padang 3 blok dari sini. Saingan bisnis tapi teman baik." "Pak Haji, ada apa?" "Saya perlu bicara sama kamu, Bu. Ini darurat. Soal masalah yang baru saja Ibu buat." Busari merasakan darahnya berhenti mengalir. "Bapak tahu dari mana?" "Saya punya mata di mana-mana, Bu. Dan saya tahu Ibu baru saja cari masalah besar dengan sindikat Riko." Busari tidak bisa menjawab. Pak Haji melanjutkan, "Dengar Busari, saya punya kenalan. Seorang teman lama. Dia bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Saya akan kirim nomornya. Telepon dia sekarang juga. Bilang kalau Ibu dapat nomor ini dari saya." Busari mengambil tisu dan pulpen. "Berikan nomornya, Pak." Pak Haji mendiktekan nomor itu. 10 digit. Busari mencatatnya dengan tangan gemetar. "Siapa namanya, Pak?" Pak Haji terdiam sejenak. Tidak ada yang tahu nama aslinya Bu, orang-orang cuma memanggilnya si Macan. Dan percayalah, kalau ada satu orang yang bisa menyelamatkan nyawa Ibu malam ini, cuma dia orangnya. Tapi Ibu harus telepon sekarang. Si bajingan Riko itu pasti akan kembali. Dan saat dia kembali, dia tidak akan datang sendirian. Busari menatap deretan angka di tisu kusut itu. Si Macan. Nama yang aneh, nama yang terdengar menakutkan. Busari menutup telepon. Dia menarik napas dalam-dalam lalu mulai menekan nomor itu. 3 nada sambung. 4. Sebuah suara wanita menjawab. Suaranya kering dingin dan langsung pada intinya. "Siapa ini?" Busari menjawab cepat. "Saya Busari, pemilik warung makan di Fatmawati. Pak Haji Rahmat yang memberi nomor ini." Hening di seberang sana. 3 detik yang terasa sangat lama. "Ada masalah apa?" Busari mulai bicara cepat panik, kata-katanya bertabrakan. "Preman sindikat Riko datang minta jatah. Mereka mengancam saya menghancurkan barang saya. Saya kasih obat pencahar di minuman mereka, saya pukuli mereka sampai keluar. Dan sekarang mereka mau balik lagi buat bakar saya." Suara di ujung telepon tidak berubah, tetap datar. "Berapa orang?" 5. "Siapa yang menyuruh mereka?" Busari mengingat nama itu.
Namanya Riko. Tiba-tiba suara di seberang sana berhenti, hening yang panjang. Bu Sari menunggu. "Halo Mbak." Riko itu bilang sesuatu yang lain tidak. Bu Sari berpikir, iya dia bilang dia anak angkat bos besar, makanya dia kebal hukum. Keheningan itu semakin panjang. 5 detik, 10 detik. Bu Sari bisa mendengar suara napas dari seberang pelantar kontrol seperti binatang buas yang sedang mengintai. "Halo, saya masih di sini." Suara wanita itu berubah. Tidak lagi datar, tapi tajam dingin dan berbahaya. Apakah bajingan itu bilang sesuatu soal membakar? Bu Sari mengangguk meski wanita itu tidak bisa melihatnya. Iya, dia bilang dia suka membakar, toko dia melakukannya saat malam tiba. Karena api terlihat lebih indah di bawah bintang-bintang. Hening lagi lebih singkat. Itu dia. Bu Sari tidak mengerti. "Mbak, berapa biaya yang harus saya bayar untuk bantuan, Mbak?" Bu Sari melihat laci kasirnya. Uang 1 jutanya tidak ada artinya. "Saya tidak punya banyak uang." Wanita itu memotong. "Saya tidak butuh uang kamu." Bu Sari terdiam bingung. Lalu wanita itu menjawab suaranya penuh dendam. "Masalah ini akarnya sudah sangat lama. Kamu cukup lakukan apa yang saya suruh. Dan besok malam saat bajingan itu datang, saya akan ada di sana." Bu Sari merasa lega luar biasa, air matanya menetes. "Terima kasih Mbak, terima kasih banyak." Wanita itu memotong lagi. "Jangan berterima kasih dulu. Berikan alamat lengkapnya." Bu Sari menyebutkan alamatnya. Jalan Fatmawati Raya nomor sekian, di antara toko ban dan bengkel motor. Wanita itu mengulangi alamatnya untuk konfirmasi. "Oke, sekarang dengarkan baik-baik. Kamu tutup warungmu sekarang juga. Jangan buka besok. Keluarkan semua barang berharga. Makanan, dokumen, foto keluarga, apapun yang kamu sayang. Kosongkan tempat itu." Bu Sari bertanya bingung. "Kenapa harus dikosongkan, Mbak?" Wanita itu tidak membiarkannya selesai bicara. "Karena tempat itu akan hancur lebur. Dan lebih baik tidak ada barang kesayanganmu yang ikut terbakar." Bu Sari menelan ludah, dia mengerti. "Baik, Mbak." Wanita itu melanjutkan instruksinya. "Besok jam 7 malam, biarkan pintu belakang tidak terkunci, pintu yang menghadap gang sempit. Saya akan masuk lewat sana. Kamu pergi sejauh mungkin, jangan kembali sampai saya telepon." Bu Sari mencatat dalam kepalanya. Jam 7, pintu belakang, pergi. "Kapan kejadiannya, Mbak?" Wanita itu menjawab tanpa ragu. "Saat matahari terbenam. Dia akan datang sekitar jam 8 atau setengah 9 malam, seperti yang dia bilang saat malam tiba. Saya akan menunggunya di sana." Sambungan telepon terputus. Bu Sari berdiri memegang ponsel yang kini diam. Dia menurunkan tangannya melihat sekeliling warungnya. 6 tahun kerja kerasnya. Dia akan kehilangan semuanya, tempat ini akan jadi abu. Tapi setidaknya dia akan tetap hidup. Dia bangkit mengambil kotak kardus dan mulai berkemas. 18 km dari warung itu di sebuah apartemen lantai 14 di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Seorang wanita menutup teleponnya. Dia duduk diam di sofa abu-abu menatap dinding kosong tanpa bergerak sedikit pun. Cahaya kota Jakarta masuk lewat jendela kaca yang besar. Lampu gedung bertingkat kemacetan, lalu lintas kehidupan normal kota metropolitan. Tapi wanita itu tidak melihat semua itu. Dia sedang melihat masa lalu. 9 tahun yang lalu. Di sebuah gudang kosong yang lembab di kawasan industri Cikarang. Saat itu usianya 28 tahun. Di dunia hitam, dia dikenal dengan nama Sandi Simacan. Waktu itu dia bekerja untuk organisasi sebagai eksekutor elit. Dia wanita yang efisien, dingin, dan tanpa kesalahan. Si bos besar sering menggunakannya untuk membereskan masalah yang rumit. Dia tidak pernah bertanya, dia hanya mengeksekusi. Selama 2 tahun semuanya berjalan lancar. Sampai dia melakukan satu kesalahan fatal. Dia menjalin hubungan terlarang dengan si bos. Hubungan itu rahasia. Si bos punya istri, punya anak, punya citra terhormat yang harus dijaga. Dia hanyalah pelarian, tidak lebih. Sampai suatu hari dia berkata kepada bos, "Aku hamil." Bos besar menatapnya tanpa ekspresi. "Anak siapa?" "Anakmu?"
Bos diam selama 5 detik lalu berkata dingin gugurkan. Dia menolak. Aku tidak bisa. Bos besar berdiri lalu pergi meninggalkan ruangan tanpa kata. Dia tidak menghubungi wanita itu selama seminggu. Kemudian bos mengirim Rico. Waktu itu Rico masih 19 tahun. Anak angkat yang manja psikopat yang sedang dalam masa pelatihan. Perintah bos sangat sederhana. Bawa wanita itu ke gudang Cikarang. Ikat dia. Siram dengan bensin. Bakar sampai habis. Rico mematuhi perintah itu dengan senang hati. Dia memancing wanita itu dengan alasan ada tugas mendadak. Wanita itu datang tanpa curiga. Saat dia melangkah masuk ke gudang Rico, dan 3 preman sudah menunggunya. Dia mencoba melawan tapi terlambat. Mereka memukulinya lalu mengikat tubuhnya di kursi besi tua. Rico mengeluarkan jeriken bensin sambil tersenyum. Selalu dengan senyum itu, dia mulai menyiram tubuh wanita itu. Kepala, dada, kaki semuanya basah. Bau kimia yang menyengat menusuk hidung. Wanita itu tidak memohon ampun, dia hanya menatap Rico dengan tatapan tajam. Kenapa? Rico mengangkat bahu santai. Perintah Bapak. Katanya kamu itu masalah. Dan masalah harus dibakar. Rico mengeluarkan sebuah korek Zippo perak. Dia memainkannya. Buka, tutup, buka, tutup. 3 preman lain menonton sambil tertawa, salah satunya merekam dengan ponsel sebagai bukti untuk bos besar. Rico menyalakan korek itu. Api oranye kecil menari-nari. Wanita itu melihat pantulan api di mata Rico. Itu mata orang gila. Rico menurunkan api itu ke arah kaki kirinya. Kain celana yang basah bensin langsung menyambar api. Warnanya biru lalu berubah oranye besar, menjalar naik dengan cepat. Wanita itu tidak berteriak. Dia menahan napas mengeraskan rahang. Di belakang punggungnya tangannya bergerak cepat. Ada pisau lipat kecil yang selalu dia sembunyikan di ikat pinggang bagian belakang untuk keadaan darurat. Jari-jarinya menemukannya. Dia mulai memotong tali pengikat di pergelangan tangannya. Api sudah membakar pahanya. Rasa sakitnya luar biasa. Kulitnya melepuh, dagingnya terbakar. Tapi dia terus memotong. Tali itu putus. Tangannya bebas. Dia melompat berdiri, kursi besi itu jatuh berdentang. Api masih berkobar di kaki kirinya. Dia berlari sekencang mungkin ke arah jendela. Para preman kaget terlambat bereaksi. Mereka menembak. Peluru menghantam dinding dan langit-langit. Wanita itu melompat menabrak kaca jendela. Pecah berantakan. Dia jatuh 2 meter ke bawah. Mendarat di atas tumpukan sampah basah dan genangan air hujan sisa badai semalam. Dia berguling di air keruh itu mematikan api di kakinya. Dia merangkak masuk ke dalam saluran air beton yang gelap. Dia berdiam diri di sana, setengah tubuhnya terendam air kotor, mendengarkan suara tembakan di atas teriakan Rico yang marah lalu hening. Dia menunggu 1 jam, 2 jam. Akhirnya dia keluar tertatih-tatih. Kaki kirinya hancur. Daging merah terlihat sebagian hitam hangus. Dia berjalan pincang sejauh 5 km sampai menemukan klinik kecil 24 jam. Dia mengarang cerita kecelakaan kompor gas meledak. Dokter mengobatinya seadanya. Dokter bilang, ini akan jadi bekas luka permanen yang buruk. Dia mengangguk. Dia tidak peduli soal kecantikan. Yang penting semua orang mengira dia sudah mati. Si bos besar Rico semuanya. Wanita bernama si macan itu sudah jadi abu. Dia menghilang. Ganti nama menjadi Mbak Citra. Ganti kota. Ganti hidup. 9 tahun bersembunyi. 9 tahun membangun kekuatan baru. Dan sekarang bajingan kecil bernama Rico itu muncul lagi. Entah karena kebetulan, nasib buruk, atau takdir Tuhan. Wanita di sofa itu berdiri. Dia berjalan ke lemari pakaian mengeluarkan sebuah kotak besi hitam besar yang digembok. Dia membukanya. Di dalamnya tersusun rapi alat-alat kematian. Berbagai pisau tempur. 2 pucuk pistol Glock 19. 1 pistol kaliber 45. Belasan kotak peluru. Dan 1 alat khusus. Sebuah perangkat berwarna hijau tua. Kacamata penglihatan malam night vision standar militer. Dia membelinya lewat pasar gelap beberapa tahun lalu untuk berjaga-jaga. Dia mengambil kacamata itu, menyalakannya.
Layar hijau menyala terang, berfungsi sempurna. Dia mematikan lampu ruangan. Gelap gulita. Lewat kacamata itu dia bisa melihat semuanya dengan jelas berwarna hijau fosfor. Dia mematikan alat itu meletakkannya di leher. Dia menatap bekas luka di kaki kirinya. Masih di sana. Jelek berkerut kulit mati yang keras. Dia menyentuhnya, teksturnya kasar. Luka ini adalah pengingat janjinya. Dia menutup kotak itu. Besok malam dia akan melunasi hutangnya pada Rico. Dan setelah itu giliran si bos besar. Tapi Rico dulu. Bajingan yang mencoba membakarnya hidup-hidup sekarang mencoba membakar wanita lain dengan cara yang sama. Bensin api malam hari. Rico tidak akan melihat matahari terbit lusa. Pukul 6:45 sore. Busari sudah pergi dari warungnya yang kosong. Dia memarkir mobil bak terbukanya di rumah saudaranya menunggu dengan cemas. Pukul 6:58, sebuah mobil Nissan X-Trail abu-abu tua masuk ke gang belakang warung itu. Seorang wanita turun, ransel hitam besar di bahu, jaket parka gelap, topi hitam, sepatu bot militer. Dia mendorong pintu belakang yang tidak terkunci masuk ke dalam, menutup pintu pelan, lalu berdiri diam mematung selama 30 detik. Dia mendengarkan. Tidak ada suara. Aman. Dia mengeluarkan senter kecil menyorot ke lantai. Dia berjalan memeriksa ruangan. 12 meja. Kebanyakan dipaku ke lantai. Meja bar di ujung. Kamar mandi di kiri. Dapur di belakang bar. Jendela besar di depan. Satu pintu masuk utama. Satu pintu keluar belakang. Dia menghitung sudut tembak. Dia memilih posisinya. Sudut belakang kiri di samping bar. Dari sana, dia bisa melihat seluruh ruangan. Dia meletakkan ranselnya di lantai, membukanya. Senjata keluar pertama, Glock 19. Dia memeriksa magasin peluru. 15 butir satu di kamar peluru. Total 16 kesempatan. Dia menyiapkan 3 magasin cadangan. Pisau tempur dikeluarkan. Dia menguji ketajamannya di ujung jari. Setitik darah muncul. Dia menjilatnya lalu menyarungkan pisau itu di pinggang kanan. Kacamata night vision dikalungkan di leher. Lalu dia mengeluarkan peralatan listrik. Kabel tebal 3 meter, lakban hitam, tang pemotong. Dia berjalan ke sakelar lampu utama di dekat pintu depan. Dengan hati-hati dia membuka sekrup penutup sakelar itu. Kabel-kabel terlihat telanjang. 2 kabel hitam dan biru. Dia mematikan sakelar memastikan tidak ada arus. Dia memotong kabel hitam itu, mengupas ujungnya dengan tang. Dia menyambungkan kabel panjang miliknya ke sana. Dia menarik kabel itu menyusuri lantai, menempelkannya rapat ke sudut dinding dengan lakban hitam sampai ke dapur tidak terlihat dalam gelap. Di dapur jeriken-jeriken bensin itu sudah ada. 4 buah jeriken merah besar masing-masing berisi 20 liter. Bu Sari meninggalkannya sesuai perintah. Mbak Citra membuka tutup jeriken itu satu persatu. Bau bensin langsung memenuhi udara dapur, tajam dan memusingkan. Dia memindahkan jeriken yang berat itu. 2 ditaruh di ambang pintu dapur, 2 lagi di dekat meja bar di tengah ruangan. Dia menumpahkan sedikit bensin di lantai sekitarnya, membuat genangan kecil yang saling terhubung. Dia mengupas ujung kabel tembaganya, lalu melilitkannya ke pegangan logam jeriken pertama. Logam bertemu logam. Kontak langsung. Dia menggunakan lakban untuk menahannya. Lalu dia menghubungkan jeriken lainnya dengan kabel tambahan. Rangkaian seri sederhana. Saat nanti seseorang menyalakan sakelar lampu di depan, listrik tidak akan mengalir ke lampu di langit-langit. Arus listrik akan berlari cepat lewat kabel ini, menghantam logam jeriken, menciptakan percikan api panas, bertemu uap bensin dan meledak. Dia memeriksa sambungan itu sekali lagi dengan alat tes. Sempurna. Dia kembali ke sakelar depan, memasang kembali penutupnya. Semuanya terlihat normal. Jebakan sudah terpasang. Dia melihat jam tangannya. Pukul 7:34 malam. Matahari sudah tenggelam 10 menit yang lalu. Langit di luar sudah hitam. Waktunya berburu. Dia kembali ke posisinya di sudut belakang. Dia menyeret sebuah meja kayu. Berat membalikannya menjadi tameng. Dia duduk bersila di baliknya.
Pistol di pangkuan, magasin berjejer di lantai, kacamata night vision siap. Dia memejamkan mata, mengatur napas, pelan, dalam. Istirahat tapi waspada. 30 menit berlalu, sunyi. Hanya suara motor lewat di kejauhan. Sebuah mobil lewat pelan lalu pergi lagi. Alarm palsu. Dia terus menunggu. Tepat pukul 8 lewat 17 menit malam. Suara mesin terdengar mendekat. Berbeda kali ini. Suaranya lebih berat, lebih kasar. Dua mobil besar, Pajero Sport dan Toyota Fortuner, melaju cepat lalu mengerem mendadak di depan warung. Suara ban berdecit. Pintu-pintu mobil terbuka kasar. 1, 2, 3, 4, 5. Langkah kaki bot berat menghantam trotoar. Suara orang bicara, ada yang tertawa, ada yang memaki. Mbak Citra membuka matanya. Dia menurunkan kacamata night vision ke depan matanya. Klik. Dunia berubah menjadi hijau fosfor yang terang. Dia bisa melihat 5 siluet manusia lewat kaca jendela yang kotor. Satu orang bertubuh lebih kecil kurus. Itu Rico. 4 lainnya berbadan besar. Preman bayaran. Salah satu preman maju ke depan yang badannya paling besar. Dia mencoba memutar gagang pintu depan. Terkunci. Dia mengatakan sesuatu ke arah Rico. Teman-temannya tertawa. Preman itu mengeluarkan palu dari balik jaketnya. Dia mengangkatnya lalu memukul kaca pintu bagian samping. Perang. Pecahan kaca jatuh ke semen. Dia memasukkan tangannya lewat lubang itu mencari kunci grendel di bagian dalam. Ketemu. Klik. Dia mendorong pintu itu. Engselnya berbunyi berderit. Kelima orang itu masuk. Rico berjalan paling depan. Kemeja hitam kalung emasnya terlihat bersinar hijau di lensa night vision. Dia tersenyum, selalu tersenyum. Rico mengeluarkan ponselnya menyalakan senter. Seberkas cahaya putih membelah kegelapan warung. Dia menyorot ke sekeliling. Di mana anjing betina itu? Suaranya bergema penuh percaya diri. 4 anak buahnya menyebar. Mereka membawa senjata laras panjang. Senapan serbu AK-47 rakitan. Semuanya bersenjata. Satu orang berjalan ke arah kamar mandi. Satu orang lagi berjalan ke arah dapur. 2 orang lainnya menyisir ruang makan memeriksa kolong meja. Rico berjalan ke tengah ruangan, langkah kakinya berisik. Dia berhenti berputar pelan senternya mencari-cari. Wanita ini sudah kabur, dia tidak ada di sini, kata Rico meremehkan. Dia mengeluarkan sesuatu dari tas selempangnya. Jeriken kecil berisi bensin. Dia membukanya lalu mulai menyiramkannya ke atas meja pelanggan. Cairan itu tumpah, baunya bercampur dengan bau bensin yang sudah ada di dapur. Tidak ada yang sadar. Kalau begitu kita bakar saja tempat ini seperti rencana kemarin. Mbak Citra menghitung targetnya. 5 sasaran, 4 senapan serbu 1 pistol. Preman yang di kamar mandi posisinya terpisah sendiri. 6 meter dari teman-temannya. Target pertama dikunci. Dia bangkit tanpa suara sedikit pun. Bergerak menyamping menempel pada dinding gelap. Para preman itu masih sibuk memeriksa, saling bicara, mata mereka buta dalam gelap. Dia sampai di dekat sakelar lampu. Dia meletakkan tangannya di sana, menunggu 3 detik. Dia mendengar Rico tertawa. Sekarang, dia menurunkan sakelar itu. Klik. Listrik di seluruh gedung itu mati total. Kulkas mati. Lampu jalan di luar yang masuk lewat celah mati. Kegelapan absolut. Para preman itu langsung diam. Hening total. Lalu terdengar suara panik. Apa yang terjadi? Kenapa mati lampu? Senter-senter ponsel mulai menyala. 1, 2, 3, 4, 5. Cahaya putih bergerak kacau ke sana kemari. Para preman itu merapat, insting kawanan domba yang ketakutan. Mbak Citra melihat mereka dengan sangat jelas. Hijau terang dan lambat. Dia tidak terlihat. Ini adalah kandangnya sekarang. Dia bergerak menuju preman yang sendirian di dekat pintu kamar mandi. Preman itu menyorotkan senternya ke arah teman-temannya di tengah ruangan, memunggungi kegelapan di belakangnya. Mbak Citra mendekat dari belakang. Langkah kakinya seperti hantu. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Preman itu tidak merasakan kehadirannya. Dia masih berteriak ke temannya.
"Woi, nyalakan lampunya." Mbak Citra sudah ada setengah meter di belakangnya. Dia mengangkat pisau tempurnya dengan tangan kanan. Genggaman kuat. Dia mendekat lagi. Preman itu mulai menoleh merasakan sesuatu. Terlambat. Tangan kiri Mbak Citra membekap mulutnya dengan sangat kuat. Pisau di tangan kanan menusuk tepat di sela tulang rusuk. Preman itu menegang kaku selama setengah detik lalu lemas. Senapan di tangannya meluncur jatuh. Mbak Citra menangkap senapan itu dengan lututnya sebelum menyentuh lantai. Gerakan terkontrol sempurna. Dia membaringkan tubuh preman itu pelan-pelan ke lantai. Tanpa suara, dia mencabut pisaunya membersihkannya di baju preman itu. 1 tumbang. 4 lagi. Riko berteriak keras memanggil temannya. "Woi Kurus, kamu di mana? Jawab, aku bodoh." Tapi si Kurus tidak menjawab. Dia sudah mati kaku di dekat pintu kamar mandi. 3 preman lainnya semakin merapat ke arah Riko di tengah ruang makan. Senapan mereka terangkat, moncongnya gemetar menunjuk ke arah bayangan gelap. Salah satu dari mereka berbisik, "Bos, ada yang tidak beres di sini." Riko tahu itu. "Cari dia," perintah Riko dengan suara tegang. Ketiga orang itu memisahkan diri sedikit. Ide yang sangat buruk. 1 orang berjalan menuju dapur. Sendirian. Dia memakai kaos band metal, wajahnya terlihat gugup. Senter di tangan kiri, senapan di tangan kanan, pegangannya lemah. Dia melangkah masuk. Mbak Citra melihatnya lewat kacamata hijau. Dia menunggu sampai orang itu masuk sepenuhnya. 3 langkah ke dalam. Preman itu membuka laci mencari-cari, membuat suara gaduh. Mbak Citra bergerak cepat masuk ke dapur di belakangnya. Preman itu membelakangi pintu, sekarang dia membungkuk memeriksa kolong wastafel, posisi yang sangat lemah. Mbak Citra menutup jarak 2 langkah. Tanpa suara dia sampai di belakangnya, lalu ikut membungkuk. Preman itu masih mencari sambil menggerutu. Sialan, gelap sekali. Mbak Citra mengangkat pisaunya, mengubah pegangan menjadi menghadap ke bawah. Dia mencengkeram bahu preman itu, menariknya ke belakang. Orang itu berputar kaget, hanya melihat bayangan hitam. Pisau itu turun menghujam dalam. Preman itu mencoba berteriak. Mbak Citra membekap mulutnya dengan tangan kiri yang kuat. Orang itu mencoba berdiri mendorong, tapi tidak bisa. Kakinya lemas. Dia jatuh berlutut, lalu roboh ke samping. Berhenti bergerak. 2 tumbang. Riko memanggil lagi. "Woi bule, kalian di mana?" Tidak ada yang menyahut. 2 preman yang tersisa bersama Riko saling berpandangan, mata mereka penuh ketakutan, senapan mereka bergoyang tak tentu arah. Salah satu berkata, "Bos, sebaiknya kita pergi dari sini." Riko menggeleng keras. "Tidak, wanita jalang itu ada di sini. Dia pasti ada di sini." Suaranya terdengar kurang yakin, rasa takut mulai merayap masuk. Preman ketiga yang punya tato penuh di leher berjalan perlahan ke arah meja bar. Hanya cahaya senternya yang bergerak-gerak. Dia membungkuk memeriksa bagian bawah meja bar. Mbak Citra bergerak menyamping keluar dari dapur. Tanpa suara dia menyeberangi ruang makan dengan menempel pada dinding. Preman bertato itu masih membungkuk bergumam sendiri. Di mana tikus-tikus ini sembunyi? Dia bangkit berdiri lalu berbalik badan. Mbak Citra sudah berdiri 2 meter di belakangnya, menempel di dinding diam seperti patung. Preman itu tidak melihatnya. Dia terus memutar badannya sampai membelakangi Mbak Citra sepenuhnya. Saat itulah Mbak Citra bergerak eksplosif, 3 langkah cepat. Preman itu merasakan sesuatu, dia mulai menoleh. Terlambat. Mbak Citra sampai lengan kirinya melingkar di leher preman itu. Kuncian leher mematikan dia menekan saluran udara. Preman itu menjatuhkan senapannya, tangannya mencoba mencakar lengan Mbak Citra, menariknya. Tidak bisa, cengkeraman wanita itu sekeras baja. Dia merasakan denyut nadi korban di bawah jarinya. Cepat putus asa, preman itu menendang-nendang. Mencoba berjalan mundur menabrakkan Mbak Citra ke tembok. Mbak Citra mengikuti gerakannya menahan kuncian. 10 detik. Gerakan preman itu melambat melemah. 15 detik. Dia berhenti melawan. Tubuhnya terkulai lemas. Mbak Citra menahannya 5 detik lagi. Memastikan. Lalu dia melepaskannya. Tubuh itu jatuh. Wajah menghantam lantai. Buk!
Riko dan dua preman yang tersisa langsung berbalik ke arah suara itu. Apa itu? Riko menyorotkan senternya, dia melihat sosok tergeletak di lantai. Dia berlari mendekat. Dua lainnya mengikuti senapan siaga. Mereka sampai. Riko menyinari tubuh itu, mengenali tato di lehernya. Itu si tato, dia tidak bergerak. Dua preman lainnya mengangkat senapan membidik berputar ke segala arah. Salah satu berteriak histeris, "Bos kita dibantai. Ada orang di sini." Riko tahu itu. Dia mundur perlahan ke arah pintu. Dua anak buahnya mengikuti. Formasi bertahan. Punggung ketemu punggung. Preman yang paling muda wajahnya masih seperti anak-anak berkata dengan suara pecah, "Bos, ayo pulang, ayo pergi sekarang." Riko menggeleng, tapi suaranya bergetar hebat. Tidak, belum selesai. Mbak Citra mengubah taktik. Dia mengeluarkan pistol Glock-nya. Musuh sekarang berkumpul rapat. 3 meter. Mustahil mendekat tanpa terlihat. Dia membidik preman di sebelah kiri. Profilnya terbuka jelas. Dia menarik pelatuk. Dor. Kilatan api moncong pistol menerangi ruangan. Pecahan detik yang menyilaukan mata yang terbiasa gelap. Preman itu jatuh ke samping. Dua orang lainnya langsung menembak membabi buta ke arah kilatan cahaya tadi. Ratatatat. Rentetan peluru senapan serbu menggema. Peluru menghantam dinding, lantai, langit-langit meja, serpihan kayu beterbangan, debu mengepul. Tapi Mbak Citra sudah tidak ada di sana. Dia sudah menjatuhkan diri berguling ke kanan sejauh 2 meter mencari posisi baru di balik meja lain. Dia menunggu. Para preman terus menembak mengosongkan magasin mereka karena panik. 4 tumbang. Senapan-senapan itu akhirnya diam. Magasin kosong. Klik-klik. Riko dan preman muda itu mengisi ulang peluru dengan tangan gemetar. Riko menjatuhkan magasin barunya, jatuh ke lantai. Dia mencarinya dalam gelap dengan senter. Ketemu, dia memasukkannya. Preman muda itu sudah selesai mengisi peluru. Dia membidik ke arah bayangan hitam. Napasnya memburu terdengar jelas. Panik murni. Kematian ada di mana-mana. Preman muda itu mentalnya hancur. "Saya tidak kuat, bos. Saya pergi." Dia lari kencang menuju pintu utama. Riko berteriak, "Jangan bodoh, tunggu." Anak muda itu tidak mendengar. Dia berlari, lalu kakinya tersandung kursi yang terbalik. Dia jatuh keras. Senapannya terlempar jauh, berbunyi nyaring di lantai. Dia bangun tanpa senjata, terus berlari. Mbak Citra bergerak menyamping dengan cepat, memotong jalurnya. Dia sampai di dekat pintu lebih dulu, menempel di dinding samping kusen. Anak muda itu berlari lurus ke arahnya tanpa melihat. 3 meter. 2, 1. Dia melewatinya. Mbak Citra keluar pisau di tangan. Dia menusuk dari belakang. Anak muda itu berhenti bingung melihat ke bawah, tidak mengerti. Dia mencoba melangkah lagi, 2 langkah, lalu sempoyongan jatuh berlutut, tangannya memegang perut. Dia jatuh menyamping. Diam. 5 tumbang. Riko sendirian. Dia berdiri di tengah ruang makan. Senter ponsel di satu tangan, pistol di tangan lain. Pistol jenis pistol otomatis mengkilap menuju ke ruang kosong sambil berputar-putar. "Di mana kamu jalan? Keluar! Hadapi aku!" Suaranya gemetar ketakutan yang nyata. Dia terus berputar. Senter bergerak liar. Mbak Citra berjalan mendekatinya pelan-pelan dari arah belakang, langkah kaki tanpa suara. Riko tidak mendengarnya. Dia masih berteriak ke arah depan. 2 meter. 1. Riko merasakan sesuatu. Hawa keberadaan seseorang. Dia mulai membalikkan badan. Mbak Citra sudah ada di sana. Dia memukul pelipis Riko dengan gagang pistol Glock-nya. Keras, logam bertemu tulang. Buk! Riko jatuh ke samping. Pistolnya terlempar dari tangan, mendarat 3 meter jauhnya. Riko terkapar di lantai. Pusing, matanya berkunang-kunang. Dia mencoba bangun. Mbak Citra menendang rusuknya. Dia jatuh lagi telungkup. Dia mencoba merangkak. Mbak Citra menginjak punggungnya dengan sepatu bot, menahannya kuat. Dia mengambil ponsel Riko, mematikannya. Gelap gulita lagi. Sekali lagi dia memakai kacamata night vision. Dia melihat Riko dengan jelas, hijau terang, ketakutan dan bingung. Dia mencengkeram kerah kemeja mahal Riko,
menariknya bangun menyeretnya kasar ke arah dapur, lalu mendudukkannya bersandar di dinding. Punggung tegak, Riko mengerjap-ngerjap. Di mana? Apa yang terjadi? Mbak Citra tidak menjawab. Dia mengeluarkan lakban hitam dari sakunya, mengikat tangan Riko di belakang punggung, melilitnya berkali-kali sangat kencang. Riko mencoba melawan Mbak Citra, menariknya lebih kuat sampai Riko meringis kesakitan. Dia berhenti bergerak, lalu kakinya dirapatkan di lakban berkeliling. Riko mulai sadar situasinya. Tidak tunggu kita bisa bicara kan? Jeriken-jeriken bensin itu ada di sana 1,5 meter di depannya. 4 jeriken terbuka. Bau bensin yang menyengat dan tajam memenuhi udara. Riko langsung mengenali bau itu. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Tidak, tolong jangan. Mbak Citra melepas kacamata night vision-nya, membiarkannya tergantung di leher. Dia menyalakan senter kecil menyorot langsung ke wajah Riko. Riko menyipitkan mata. Cahaya itu menyilaukan setelah kegelapan pekat. Dia melihat wajah wanita di depannya. Wajah itu dia mengenalnya dari mana? Otaknya mencari-cari ingatan. Mbak Citra menunggu, membiarkan dia berpikir. 5 detik, 10, tidak ada reaksi. Mbak Citra berbicara. Gudang di Cikarang 9 tahun yang lalu. Riko berhenti bernapas. Matanya terbelalak lebar. Tidak, itu tidak mungkin. Mbak Citra mengangguk. Ya, ini aku. Riko menggelengkan kepala dengan keras. Kamu sudah mati. Aku lihat kamu lompat dari jendela, terbungkus api, semuanya terbakar. Kami bilang ke Bapak. Dia lihat videonya. Kami semua lihat. Kamu mati. Mbak Citra tersenyum tanpa rasa humor, tanpa kegembiraan. Kalian tidak pernah memeriksa mayatnya. Riko memproses informasi itu. Benar, mereka hanya berasumsi. Gedung itu terbakar habis. Tidak ada yang bisa selamat. Tidak ada yang turun memeriksa keselokan. Mereka hanya kirim video ke bos besar. Bos bilang bagus, urusan selesai. Kesalahan fatal. Riko menatapnya, benar-benar menatap sekarang. Dia melihat bekas luka di leher wanita itu, satu lagi turun di lengan kiri, luka bakar, lama kulit yang rusak. Mbak Citra melihat tatapan itu. Dia mengangkat kaki celana kirinya, menunjukkan bekas luka yang besar dari mata kaki sampai paha tengah. Kulit mati gelap mengkilap. Riko mengenalinya. Itu hasil karyanya 9 tahun lalu, saat dia menyiram bensin, saat dia menyalakan api. Mbak Citra mengambil ponsel Riko dari saku kemejanya yang basah oleh keringat dingin. Dia membuka kuncinya. Pengenalan wajah. Wajah Riko membuka kunci layar. Dia berjongkok, mengambil sudut foto. Riko terikat. Jeriken bensin di belakangnya. Cekrek. Riko memejamkan mata. Satu foto lagi. Kali ini lebih lebar, memperlihatkan seluruh jebakan. Riko bensin dapur. Sempurna. Dia membuka aplikasi WhatsApp, mencari di daftar kontak. Dia menggulir layar. Di sana ada kontak bernama Papi dengan emoji hati merah di sebelahnya. Menyedihkan, dia membuka obrolan itu. Riwayat pesan yang panjang. Pesan setiap hari Riko melapor. Bos besar menjawab perintah instruksi seperti anak kecil melapor ke ayahnya. Mbak Citra mengetik pesan baru. Aku masih hidup. Dia melampirkan foto pertama, foto Riko yang terikat. Pesan terkirim. Centang 2 biru. Langsung dibaca. Seseorang sedang memegang ponsel di seberang sana. Dia mengetik pesan kedua. Sebuah kenang-kenangan dari masa lalu. Dia melampirkan foto kedua, foto jeriken bensin. Terkirim. Centang biru lagi. Tanda sedang mengetik muncul. Lama. 10 detik. 15. Pesan balasan masuk. Siapa ini? Mbak Citra tidak menjawab. Dia meletakkan ponsel itu di lantai. Di sebelah Riko, layarnya menghadap ke atas supaya Riko bisa melihat. 30 detik kemudian ponsel itu berdering. Bergetar di lantai semen layar, menyala. Papi memanggil. Foto profilnya adalah wajah bos besar yang lebih muda tersenyum. Riko menatap telepon itu, dia tidak bisa menjawab. Tangannya terikat di belakang. Panggilan terus berdering. 10 detik 15, 20. Mati. Masuk pesan suara. 2 detik kemudian pesan suara baru masuk. Mbak Citra menekannya, menyalakan pelantang suara. Suara bos besar terdengar berat dan sangat marah. Angkat teleponnya, bajingan. Apa yang terjadi di sana? Riko gemetar. Panggilan masuk lagi.
Nomor berbeda, itu nomor salah satu preman yang sudah mati. Si kurus. Tidak dijawab. Bos besar menunggu. Mati, dia menelepon yang lain. Si bule, tidak dijawab juga. Menelepon yang lain lagi. Si tato, nihil. Dia sedang mengecek, mengonfirmasi. Semuanya mati. Panggilan terakhir, nomor yang berbeda lagi. Kali ini ada yang mengangkat. Suara laki-laki lebih tua terdengar profesional. "Halo bos." Bos besar berbicara, suaranya masih terdengar jelas di pelantang suara ponsel Riko. "Pergi ke warung makan Busari di Fatmawati." "Sekarang?" "Bawa pasukan." Suara di seberang bertanya. "Ada apa bos?" Bos besar tidak menjelaskan. "Pokoknya pergi, bawa banyak orang, dan hati-hati. Ada kejadian di sana sama Riko." Suara itu menjawab tegas. "Dimengerti bos, saya berangkat segera." Klik, sambungan putus. Mbak Citra menatap Riko. "Dengar itu teman-temanmu datang, pengasuhmu si Bang Joyo dengan bala bantuan." Riko sekarang menangis, air mata mengalir di pipinya. "Tolong lepaskan saya kasih apa saja, uang banyak uang, berapapun yang kamu minta." Mbak Citra menggeleng. "Aku tidak butuh uangmu." Riko terisak. "Lalu apa-apa yang kamu mau?" Mbak Citra berjongkok mencengkeram rahang Riko dengan satu tangan, memaksanya menatap mata. "Aku mau kamu tetap di sini, tepat di posisi di mana kamu menempatkan aku 9 tahun lalu. Tapi kali ini aku ada di sisi seberang dan kamu yang akan terbakar." Riko memejamkan mata. "Maafkan saya minta maaf." Mbak Citra mencengkeram lebih kuat, menyakitinya. "Kamu tidak menyesal, kamu cuma takut. Sama seperti aku dulu. Saat kamu siram aku, saat kamu nyalakan api, saat kamu lihat aku lompat." Dia melepaskannya lalu berdiri. Riko membuka mata sambil menangis. "Tolong jangan." Mbak Citra tidak menjawab. Dia memeriksa peralatannya. Pistol Glock. Dia melepas magasinnya. Sisa 8 peluru. Dia menggantinya dengan yang baru. Penuh 15 butir. 1 di kamar peluru. 16 total. Dia menaruh 2 magasin cadangan di saku, mudah dijangkau. Pisau masih di pinggang. Dia memeriksanya. Aman. Kacamata night vision masih tergantung berfungsi. Dia memakainya lagi di kepala, siap diturunkan. Dia mematikan senter kecilnya. Gelap lagi. Dia kembali ke posisinya. Di balik meja yang terbalik. Dia duduk menyamankan posisi. Riko berteriak dari dapur. "Jangan tinggalkan saya di sini, tolong." Mbak Citra tidak menjawab. Dia menunggu dalam diam. 20 menit kemudian suara mesin terdengar lagi. Berbeda kali ini. Lebih banyak. 3 mobil besar, mungkin 4, mendekat tidak terlalu cepat, hati-hati. Mereka berhenti di depan. Suara rem yang halus profesional. Pintu-pintu terbuka. Banyak pintu. Mbak Citra menghitung. 8, 10, 12 orang. Langkah-langkah kaki itu terdengar teratur. Mereka tidak berlari, tapi berjalan dengan formasi taktis, suara rendah perintah yang dibisikkan. Mbak Citra menurunkan kacamata night vision-nya. Dia melihat siluet-siluet itu lewat jendela. Banyak sekali. Dia menghitung lagi. 10 orang. Terkonfirmasi. Mereka datang dengan persiapan matang. Rompi anti peluru, helm taktis, dan senapan serbu. Pimpinan mereka ada di tengah terlindungi, memberikan instruksi dengan isyarat tangan. Para anak buah mengangguk patuh. Mereka bergerak menuju pintu. 2 orang di depan sebagai perisai, si bos di belakang sisanya, menyebar melindungi sudut buta. 2 orang depan sampai di pintu yang sudah rusak. Mereka mengintip. Senapan terarah ke depan memeriksa. Gelap, tidak ada yang terlihat. 1 orang masuk menempel ke dinding, rekannya mengikuti dari sisi berlawanan. Lebih banyak lagi yang masuk, 4, 6, 8. Bang Joyo sang pemimpin masuk di tengah terlindungi rapat. 2 orang terakhir berjaga di luar mengawasi jalanan. Mereka bergerak maju perlahan, formasi segitiga profesional. Bang Joyo jadi pusatnya. Mereka menggunakan senter taktis yang terpasang di senapan, bukan senter ponsel murahan. Sinar putih tajam membelah kegelapan, bergerak terkoordinasi. 1 menyinari, 1 melindungi bergantian. Mbak Citra mengamati mereka dari balik meja. Hijau, jelas dan terang. Pasukan ini berbeda dari preman Riko tadi. Mereka tahu cara bertempur. Mereka berbahaya.
Salah satu dari mereka melihat sesuatu, dia berhenti mengangkat kepalan tangan tanda berhenti. Semua berhenti. Dia mengarahkan senternya ke lantai. Ada tubuh tergeletak. Itu si preman muda yang tadi mencoba kabur. Anak buah itu melapor, "Bos, ada satu mayat di sini." Bang Joyo mendekat perlahan, senapan siaga. Dia melihat mayat itu, darah sudah kering. Sialan. Dia mengangkat tangan lagi, isyarat maju. Mereka melanjutkan penyisiran, menemukan mayat lain, si Tato di dekat meja bar, lalu satu lagi yang ditembak Mbak Citra. Suasana makin tegang. Bang Joyo melihat mayat-mayat itu sambil berhitung, mengevaluasi situasi. 5 orang mati, hanya Riko yang belum ketemu. Dia menunjuk ke arah dapur. 3 anak buah maju, sisanya melindungi. Mereka menyerbu dapur dan menemukan Riko terikat sambil menangis. Salah satu berteriak, "Bos, dia ada di sini." Bang Joyo berlari mendekat, anak buahnya mengikuti. Formasi mereka pecah karena terburu-buru. Mereka masuk ke dapur sempit itu mengelilingi Riko. Bang Joyo berjongkok memeriksanya. "Kamu tidak apa-apa, kamu terluka." Riko menggeleng panik. "Dia menjebak kita, dia ada di sini. Dia membunuh semua orang." Bang Joyo menoleh cepat, senapan terangkat. "Di mana?" Riko memberi isyarat kepala ke arah ruang makan yang gelap. "Di belakang sana, di ruang makan." Bang Joyo memberi isyarat tangan. 4 anak buah bergerak maju ke arah yang ditunjuk Riko. Senapan di depan. Bang Joyo tetap di situ berusaha melepaskan ikatan Riko. Lakban itu terlalu kencang, berlapis-lapis, dia butuh pisau. Dia berteriak kepada anak buah yang masih di dekat pintu masuk. "Masuk, kalian nyalakan lampunya. Saya butuh melihat jelas di sini." Salah satu penjaga pintu masuk ke dalam, dia langsung menuju sakelar lampu, menemukannya dan meletakkan tangannya di sana. "Siap, Bos, saya nyalakan." Bang Joyo mengangguk. "Iya, nyalakan semuanya." Anak buah itu menekan sakelar. Klik. Arus listrik mengalir deras lewat kabel rahasia, menghantam logam jeriken. Percikan api tercipta, logam bertemu logam. Wus. Ledakan itu terjadi instan dan masif. Keempat jeriken bensin meledak bersamaan. Bola api raksasa berwarna oranye melahap dapur itu. Gelombang kejut menghantam segala arah. Dinding bergetar hebat, kaca jendela yang tersisa meledak, keluar menghujani jalanan dengan beling panas. Riko berada 1,5 meter dari jeriken itu. Ledakan menghantamnya secara langsung. Tubuhnya terlempar ke belakang, hilang ditelan api. Dampaknya brutal. Tidak ada yang tersisa darinya, hanya api. Bang Joyo sedang berjongkok di dekatnya. Gelombang ledakan melemparnya seperti boneka kain. Dia berguling 3 meter menabrak oven besi yang berat. Dia terbaring pusing, telinganya berdenging kencang. Ada sesuatu di kaki kanannya sakit yang luar biasa tajam. Dia meraba kakinya. Darah, banyak sekali darah. Sepotong besi tajam menancap di atas lututnya. Dia berteriak kesakitan. 4 anak buah yang tadi maju ke ruang makan juga terkena dampaknya. 1 orang terlempar menabrak meja, pingsan seketika. 1 lagi menghantam dinding, lehernya patah, diam tak bergerak. 2 lainnya terkapar di lantai mengerang. 1 mencoba bangun, 1 lagi merangkak mencari senapannya. Anak buah yang menyalakan sakelar terlempar paling jauh, menghantam pintu depan, jatuh dan tidak bergerak lagi. Mbak Citra aman di balik meja terbalik yang kokoh jauh dari titik ledakan. Dia merasakan hawa panas, getaran lantai, tapi posisinya melindunginya. Dia tetap berjongkok menunggu. Kacamata night vision-nya masih berfungsi. Dia melihat kekacauan itu dengan jelas. Musuh bingung, terluka, dan panik. Saat yang sempurna. Dia bangkit berdiri, pistol Glock di tangan. Asap tebal memenuhi ruangan. Para anak buah Bang Joyo batuk-batuk berteriak, mata mereka perih dan buta. Tapi Mbak Citra bisa melihat. Anak buah yang merangkak akhirnya menemukan senapannya, dia mengangkatnya. Mbak Citra menembak. Dor. Peluru menghantam lengan orang itu. Senapan jatuh lagi. Orang itu berteriak memegang tangannya. Mbak Citra berlari mendekat, menendang wajahnya dengan sepatu bot keras. Orang itu jatuh telentang. Mbak Citra menembak lagi. Dor. Diam. 1 orang lagi yang mencoba bangun melihatnya.
Dia berlari panik menuju jendela yang pecah mencoba melompat keluar. Mbak Citra membidik tenang. Dor, peluru menghantam punggungnya. Dia jatuh di atas pecahan kaca, tidak bangun lagi. 4 orang yang tersisa di dekat pintu masuk bereaksi. Mereka mengangkat senapan mulai menembak ke arah kilatan cahaya pistol Mbak Citra. Ratatatat, rentetan peluru menggema menghantam tempat Mbak Citra berdiri sedetik yang lalu. Tapi dia sudah bergerak. Dia berlari menyamping meluncur ke balik meja bar. Peluru mengejarnya. Kayu meja bar hancur berantakan, botol-botol pecah, cairan tumpah. Mbak Citra merangkak cepat ke ujung meja bar lainnya 5 meter jauhnya. Para penembak berhenti, magasin mereka kosong. Mereka membagi tugas 2 ke kiri, 2 ke kanan, mencoba mengepung. Taktik yang benar. Mbak Citra menunggu mendengarkan langkah kaki mereka. Terkoordinasi. Mendekat. Dia menghitung jarak. 3 meter. 2. Dia memindahkan pisau tempur ke tangan kiri, pistol tetap di kanan. Penyerang pertama muncul dari sisi kanan bar. Senapan di depan menyapu area. Dia melihat Mbak Citra mulai membidik. Mbak Citra menembak duluan. Dor, kena di rompi anti peluru. Orang itu tidak jatuh, hanya mundur selangkah. Mbak Citra menembak lagi lebih tinggi. Dor, leher. Dia jatuh. Penyerang kedua muncul dari kiri. Dia melihat temannya jatuh. Dia menembak membabi buta. Ratatatat. Mbak Citra menjatuhkan diri rata dengan lantai. Peluru lewat di atas kepalanya. Dia berguling keluar dari kolong bar mendekati kaki penyerang itu. Orang itu kaget, tidak menduga serangan dari bawah. Mbak Citra bangkit cepat, pisau di tangan kiri menusuk ke atas, masuk di sela rompi di bawah ketiak. Orang itu mencoba mendorongnya, tapi Mbak Citra menahannya, memutar pisau itu. Orang itu berhenti melawan, jatuh lemas. 2 orang terakhir melihat kejadian itu. Salah satu berteriak, berlari, menyerbu sambil menembak sambil jalan. Gerakan bodoh. Pelurunya menyebar tidak tentu arah, menghantam lantai dan dinding. Mbak Citra berjongkok tenang membidik. Penyerang itu sampai di depannya, senapannya bunyi klik-klik. Kosong. Dia mencoba mengambil pistol di pinggang. Terlambat. Mbak Citra menembak. Dor, wajah. Jatuh. Orang terakhir mundur ketakutan, dia lari ke pintu menembak asal-asalan untuk melindungi diri. Dia berhasil keluar, Mbak Citra mengejarnya. Dia mengintip keluar pintu. Orang itu berlari pincang menuju mobil Fortuner mereka. Mbak Citra membidik kaki. Dor, kena paha. Dia jatuh terguling. Mencoba merangkak. Mbak Citra berjalan mendekat, membidik lagi. Dor, selesai. Dia kembali masuk ke dalam warung. Api di dapur mulai membesar, asap semakin hitam dan tebal. Dia memeriksa mayat-mayat itu satu persatu, memastikan tidak ada ancaman. Lalu dia mendengar suara seretan dari arah dapur. Dia berjalan ke sana. Bang Joyo sedang merangkak, meninggalkan jejak darah kental di lantai. Kaki kanannya hancur, besi masih menancap di sana. Dia berusaha keras mencapai pintu belakang. Mbak Citra melihatnya, dia tidak menembak. Dia membiarkannya pergi. Bang Joyo sampai di pintu belakang, mendorongnya terbuka, jatuh ke gang, lalu terus merangkak menuju mobil Pajero hitam miliknya yang terparkir 3 meter dari situ. Butuh waktu 1 menit penuh baginya untuk sampai. Dia menarik tubuhnya naik, mengerang kesakitan, masuk ke kursi pengemudi dan menutup pintu. Mbak Citra keluar lewat pintu belakang juga. Dia berjalan santai menuju mobil X-Trail miliknya. Bang Joyo menyalakan mesin. Pajero itu bergerak pelan, tersendat. Dia hampir tidak kuat menginjak pedal gas. Rasa sakitnya konstan. Dia menyetir keluar gang, masuk ke jalan raya, lalu berbelok. Mbak Citra naik ke mobilnya, menyalakan mesin dan mengikutinya. Jaga jarak 2 mobil, tanpa terburu-buru. Bang Joyo menyetir dengan kacau, mobilnya oleng ke kiri dan kanan. Dia berkeringat dingin, fokusnya hanya satu, bertahan hidup. Dia tidak sempat melihat kaca spion. 5 blok, 6 blok, Bang Joyo berbelok, masuk ke kawasan perumahan mewah yang sepi. Mbak Citra terus mengikuti, mematikan lampu utamanya. Dia hanya melihat siluet mobil di depan. Bang Joyo berhenti di depan sebuah rumah besar 2 lantai dengan pagar tinggi.
Dia diam di dalam mobil selama 30 detik mengumpulkan tenaga. Lalu pintu terbuka. Dia turun hampir jatuh berpegangan pada pintu mobil. Dia menyeret kakinya yang hancur, setiap langkah adalah siksaan. Dia sampai di pintu depan rumah, menekan kode angka. Pintu terbuka. Dia masuk dan menutupnya. Mbak Citra menunggu 2 menit. Dia memarkir mobilnya agak jauh. Turun berjalan kaki menuju rumah itu. Pintu depan terkunci. Dia mencari jalan lain. Jendela samping ada teralis, tapi jendela kecil di ruang cuci tidak terkunci. Dia mendorongnya memanjat masuk. Ruang tengah rumah itu kosong melompong seperti rumah aman pada umumnya. Ada meja besar di tengah ruangan. Di atas meja itu tumpukan uang rupiah gepokan merah, 100 ribuan tersusun rapi seperti bata. Di sebelahnya ada senjata pistol, senapan magasin peluru yang berserakan. Dia mendengar suara dari lantai atas, langkah kaki berat yang diseret. Dia menaiki tangga kayu itu tanpa suara. Sampai di lantai 2 ada 3 pintu. Satu pintu terbuka, di ujung cahaya lampu menyala terdengar suara orang bicara. Bang Joyo sedang menelepon. Mbak Citra mendekat menempel di dinding luar kamar. Dia mendengar suara Bang Joyo lemah dan putus asa. Bos, semuanya hancur. Kita dijebak. Riko mati. Semua anak buah mati. Suara di seberang sana terdengar samar, itu suara bos besar. Dia bertanya dengan nada tidak percaya. Bang Joyo menjawab, saya tidak tahu siapa pelakunya. Seorang wanita profesional sekali, dia membantai kami semua sendirian. Saya satu-satunya yang lolos. Mbak Citra melangkah masuk ke kamar. Bang Joyo sedang duduk membelakangi pintu di tepi tempat tidur, kakinya yang terluka lurus, ke depan darah menetes ke karpet mahal. Ponsel menempel di telinganya. Dia merasakan kehadiran seseorang, dia berputar pelan. Dia melihat Mbak Citra berdiri di sana. Pistol Glock terarah lurus di antara kedua matanya. Bang Joyo membeku. Wajahnya pucat pasi. Mbak Citra tersenyum dingin. Dia memberi isyarat dengan kepalanya ke arah ponsel. Bicaralah, biar bos besar mendengar. Katakan padanya bahwa nasib anak kesayangannya itu berakhir sama persis seperti nasib yang dia siapkan untukku dulu. Bang Joyo membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Hening di seberang telepon. Bos besar mendengarkan. Mbak Citra melanjutkan. Dan untukmu aku punya pesan terakhir. Dor. Bang Joyo jatuh terlentang ke kasur. Ponselnya terlepas dari genggaman memantul di kasur. Layarnya masih menyala. Panggilan masih aktif. Mbak Citra memungut ponsel itu, mendekatkannya ke telinga. Dia mendengar suara napas berat di seberang sana. Lalu klik, bos besar menutup telepon. Mbak Citra meletakkan ponsel itu lalu turun kembali ke ruang tengah. Dia berdiri di depan meja penuh uang itu. Dia menghitung cepat dengan matanya. 200 juta mungkin lebih. Dia mencari tas, menemukan 2 tas olahraga besar berwarna hitam. Dia mengisi 1 tas sampai setengah penuh. Lalu dia mengisi tas kedua dengan sisa uangnya. Dia melihat tumpukan senjata. Dia tersenyum tipis. Waktunya belanja perlengkapan. Dia memasukkan 2 pistol Glock, 1 pistol kaliber 45, dan amunisi ke dalam tas ketiga yang lebih kecil. Dia mengangkat tas pertama yang berisi uang. Ini untuk Bu Sari ganti rugi warungnya. Dia mengangkat tas kedua. Ini untukku dana pensiun. Dia memanggul tas senjata di bahunya, berat tapi menenangkan. Dia melihat ke sekeliling ruangan sekali lagi. Entah apakah semua ini cukup untuk menghadapi perang yang akan datang besok. Karena bos besar pasti tidak akan tinggal diam. Tapi itu urusan nanti. Malam ini dia menang. Dia keluar dari rumah itu, berjalan menuju mobilnya, memasukkan semua tas ke bagasi, lalu menyalakan mesin dan pergi menghilang di jalanan Jakarta. Pada akhirnya, api tidak pernah mempedulikan siapa yang dibakarnya. Ia hanya melahap apa yang ada di depannya, entah itu kayu kertas atau kesombongan manusia. Riko dan Bang Joyo menghabiskan hidup mereka dengan menindas orang lain. Mereka merasa kebal, merasa di atas hukum hanya karena mereka punya kuasa dan senjata. Tapi mereka lupa satu hukum alam yang paling tua, bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Mereka lupa bahwa ketakutan itu ada batasnya.
Busari hanyalah seorang pedagang soto, biasa seorang wanita yang ingin hidup tenang. Tapi ketika kalian memojokkan seseorang ke tepi jurang dan mengambil satu-satunya harapan mereka, jangan kaget jika mereka berbalik dan melawan dengan cara yang paling brutal. Dan Mbak Citra, dia adalah hantu dari masa lalu. Bukti hidup bahwa kejahatan yang kalian tanam hari ini akan tumbuh menjadi bencana di masa depan. Kalian tidak bisa membakar masalah kalian dan berharap asapnya menghilang begitu saja. Kisah ini bukan cuma soal balas dendam yang berdarah. Ini adalah pengingat keras bagi siapa saja yang merasa berkuasa, bahwa di balik setiap wajah yang diam, di balik setiap orang yang terlihat lemah dan menunduk tersimpan kekuatan yang tidak terduga. Jangan pernah meremehkan orang kecil, karena saat mereka bersatu dengan keberanian, bahkan raksasa pun bisa tumbang menjadi abu. Dunia ini keras dan malam di Jakarta masih sangat panjang. Masih banyak sudut gelap yang belum kita jelajahi dan masih banyak kisah keadilan jalanan yang belum terungkap. Jika kalian merasakan ketegangan yang sama seperti yang saya rasakan dan ingin terus menelusuri sisi gelap kota ini bersama saya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah. Bergabunglah dengan channel ini karena cerita berikutnya mungkin akan lebih gila dari malam ini. Sampai jumpa di kegelapan selanjutnya.